velos yang baru muncul Kijang Zenik. Nah ini juga kalau di industri properti itu juga muncul ya inovasi-inovasi baru, rumah-rumah yang bagus, yang harganya juga affordable. Perbankan juga pasti senang banget karena kita butuh muatan itu untuk kita kasih financing. Mungkin itu Pak, nanti kita bisa sambung beberapa yang lain, mungkin kasih kesempatan dulu ke Bu Yati sama Mbak Woro karena tadi banyak disinggung oleh Bu Teresia ya tadi ya. Silakan Bu Yati. Ya Pak, izin Pak saya duluan karena kata Bu Yati saya lebih banyak pertanyaannya. Ya Pak, mungkin tadi saya jawab sekaligus saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang kenapa BI sudah menetapkan ini sebagai properti sebagai sektor prioritas ya, namun OJK tidak. Yang bisa saya sampaikan mungkin gini Bapak dan Ibu sekalian, kalau BI itu memang visinya mendorong pertumbuhan ekonomi Pak. Namun kalau OJK itu agak sedikit berbeda. Kita ditugaskan atau diberi amanah untuk bisa menjaga sistem keuangan di Indonesia, stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi memang pada saat COVID terjadi ya Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat ada potensi debitur itu PPKM terjadi, kemudian debitur tidak bisa bekerja, penghasilan berkurang, berdampak kepada potensi NPL di perbankan ya. Kita melihat di sini ada resiko perbankan bisa goyang kalau kita tidak kasih bridging di sini. Nah, karena ada isu tersebut, kita menilai nih kondisi perbankan saat ini yang dibutuhkan apa? Restrukturisasi, di bridging dengan restrukturisasi diberikan jangka waktu ya, memberikan restrukturisasi ke debiturnya, kemudian merelaksasi pencadangannya supaya kalau debiturnya berpotensi default ya, atau default ya pada saat PPKM, itu berarti kan bank harus meningkatkan pencadangannya, profitabilitas bisa kolaps, CAR permodalan bisa butuh lebih banyak lagi. Nah dari sini kita membridging dengan adanya restrukturisasi, kemudian kita menilai bahwa memang kebutuhan restrukturisasi ini tidak bisa lama, tidak bisa terus-menerus dilakukan karena yang pertama kita melihat kebutuhan ya dari ekonomi yang sudah recover itu restrukturisasi ini mungkin tidak lagi akan dibutuhkan sebanyak itu. Kemudian yang kedua dengan adanya kondisi perbankan yang sekarang sudah cukup resilience ya dibandingkan dengan kondisi pandemi. Nah kemudian yang ketiga kita perlu mencatat juga bahwa dengan adanya restrukturisasi ini ada relaksasi yang kita itu memberikan keringanan atau misalnya standar kalau di perbankan itu ya kita harus comply dengan standar prudensial ya, standar prudensial tertentu. Nah ketika memberikan restrukturisasi ini ada relaksasi atau ada penurunan compliance kita terhadap standar tersebut. Nah ini di mata internasional kalau terjadi terus-menerus ini tidak akan baik di mata penilaian internasional. Terbukti kalau kita melihat dari negara-negara lain ya, misalnya di Singapura, di Malaysia, itu stimulus untuk mikroprudensial dalam hal ini seperti restru itu sudah tidak ada lagi yang terkait COVID ya. Mungkin nanti kalau terkait inflasi, terkait harga komoditas itu nanti akan ada stimulus-stimulus lainnya. Namun terkait COVID itu di negara-negara lain sudah tidak diberlakukan lagi. Hanya di Indonesia yang masih menerapkan hal tersebut. Nah makanya dengan adanya spread gap dari compliance kita terhadap standar internasional, kita menilai bahwa restrukturisasi ini tidak bisa diberlakukan terus-menerus. Kalau diberlakukan terus-menerus akan ada moral hazard dari berbagai pihak ya. Nah kemudian kita menilai juga 3 tahun saja cukup. Jadi dari 2020, 2021, 2022 itu sebetulnya sudah cukup. Sudah cukup kita berikan waktu kepada perbankan untuk bisa memanage resikonya pelan-pelan, memupuk pencadangannya pelan-pelan sehingga nanti pada saat restru itu dilepas, perbankan sudah siap, debitur sudah siap. Jadi ketika kita melihat di akhir 2022 kita melihat mana sih sektor-sektor yang betul-betul membutuhkan ya. Jadi kalau kita boleh share sedikit tentang assessment kita, kenapa kita hanya memilih akomodasi makan dan minum, hanya memilih UMKM? Karena kita waktu kita melakukan assessment dari nilai 100 sampai paling rendahnya itu 40, Akmamin itu ada di angka 40.
Tapi kalau kita lihat sektor real estate atau properti, itu angkanya masih di angka 80. Jadi kalau tadi Pak David ya, menanyakan tentang akselerasi di awal seperti apa. Sebetulnya kalau kita lihat dari assessment kita sudah menilai real estate ini dari kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi itu sebetulnya sudah pulih Pak. Dari sisi PDB-nya, kemudian pertumbuhan kreditnya. Namun memang ada peluang, masih ada peluang dari segi resikonya. Resiko masih dinilai lebih besar ya, karena ada dampak dari pandemi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kenapa kita mempertimbangkan hanya Akmamin saja, tapi tidak sektor-sektor lain. Memang kita mempersempit gap tadi Bapak dan Ibu sekalian, gap untuk kita tidak comply terhadap standar internasional. Jadi kita hanya memilih sektor yang betul-betul masih membutuhkan restruktur tersebut. Nanti pelan-pelan juga mudah-mudahan nanti di akhir 2024 semua sektor sudah bisa kita lepas restrukturnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuka. Terima kasih. Melanjutkan tadi, jadi kalau yang growth driver dengan melihat bahwa memang benar tadi kita memang tugasnya Bank Indonesia selain tadi itu juga memelihara nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem keuangan, ujungnya tuh juga sistem pembayaran, ujungnya memang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu kenapa Bank Indonesia juga apalagi yang di makroprudensial itu ada konsentrasi kami untuk 2023 sampai 2024 ini untuk terus mendorong growth. Jadi longgarnya di situ. Jadi insentif masih kami terus berikan sampai 2024. Kenapa sampai 2024? Kita melihat financial cycle. Tadi kan Pak David ya juga bilang kalau lagi boom ya kita agak mengetat gitu. Tapi kalau misalnya lagi kondisinya lagi down, kita dorong gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kalau melihat hitung-hitungan kami di 2024 itu kredit udah balik ke ini jangka panjangnya. Jadi udah gap kreditnya itu udah di nol. Jadi kita masih terus, dan tadi yang sektor-sektor kalau nggak salah ada 17 atau 18 sektor yang masuk ke growth driver, itu yang menerima insentif paling besar. Maksudnya banknya yang menerima insentif. Kalau bank menyalurkan ke kredit ke sektor-sektor yang growth driver, itu insentifnya diberikan yang paling besar. Nah sebenarnya tadi yang sektor-sektor yang diperpanjang oleh OJK itu kalau di kami itu adalah sektor-sektor yang masih scarring. Jadi kalau yang scarring itu yang masih butuh support lebih lanjut, dia karena larnya masih tinggi, growth-nya masih negatif, apalagi dibandingkan dengan sebelum COVID ya, dengan sekarang aja dia masih tumbuhnya negatif. Itu kenapa tadi dilanjutkan oleh OJK. Sebenarnya kita sama-sama sih ketika menentukan mana yang dia yang resilient, mana yang growth driver, mana yang memang butuh terus bantuan. Kita bilangnya sektor yang masih scarring itu sama-sama kita tentukan di KSSK untuk macam-macam sektor. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kita dengarkan dari Bank BTN ya. Silakan Pak Beki. Baik, sedikit aja Pak menambahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya BTN melihat tahun 2023 itu adalah optimis gitu ya, akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi mungkin kita akan mentargetkan jumlah unit realisasi kita disburse-nya mungkin tadi 200.000 tahun lalu, mungkin tahun ini bisa mencapai 200 sampai 250 lah ya, mungkin in average kurang lebih 225 sampai 230. Nah, untuk mendukung itu, berbagai macam kebijakan memang sudah coba kita siapkan sebenarnya dari tahun lalu sampai dengan saat ini, termasuk tadi Pak David terkait dengan LTV 100% ya Pak ya, ataupun uang muka 0% itu sudah kita berlakukan tahun lalu, tapi memang pemberiannya ini selected ya kepada beberapa developer tertentu dan juga kepada end user ataupun juga calon debitur tertentu Pak. Tapi secara umum sebenarnya end user cukup menyiapkan uang muka 5% sebenarnya, itu secara umum Pak. Nah yang lain-lain bisa dia menuju kepada 0%, ada yang bisa 1% gitu ya, itu juga sudah cukup banyak yang kita berikan.
Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan select policy, ini juga mungkin sama, hampir saya pikir di semua bank juga mengalami hal yang sama terkait dengan pinjol gitu ya. Nah tetapi kami juga belajar dari case yang ada, memang kita nggak bisa melakukan satu just kepada satu kondisi gitu ya. Apabila dia memiliki satu history, anggaplah call-nya buruk gitu, tetapi ternyata memang akan sangat berbeda-beda situasinya gitu ya, dengan antar satu orang dengan orang yang lain. Nah sehingga kebijakan kami adalah kami akan melihat hal tersebut secara lebih rinci Pak, lebih hati-hati, sehingga memang harapan ke depan approval ya dari sisi select policy itu akan lebih baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi luar biasa penjelasan daripada Bu Woro tadi dan juga dari Bu Yati dan BNI dan BTN. Oke, terima kasih. Kita kedatangan Ketua Kehormatan DPD DKI Pak Setio Marso. Boleh ada lambaikan tangannya Pak bersama kami, ada ya Pak? Oke Pak, sekaligus langsung bisa berdiri Pak. Ada sesuatu yang mungkin Pak Marso mau sampaikan Pak, pertanyaan, himbauan, ataupun juga menyanyikan satu buah lagu juga nggak ada masalah Pak. Terima kasih. TikTok ya. Silakan Pak Marso. Selanjutnya nanti penanya yang kedua dan ketiga ya Pak Edwin. Makasih Mas Tony. Lagi mau makan udah diundang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kebetulan sore hari ini bisa hadir untuk temu anggota. Saya atas nama pribadi sebetulnya berharap banyak dari topik yang dibicarakan pada sore hari ini, yaitu relaksasi kebijakan vs mitigasi perbankan. Tadi dari teman-teman sudah banyak menginformasikan mengenai kemandekan KPR dan sebagainya. Sebetulnya intinya begini Bapak Ibu, terutama dari Bank Indonesia dan OJK, karena ibu-ibu kebetulan dua Sri Kandi ini adalah penentu sebetulnya. Kalau kita ketemu komisioner dan deputi gubernur, itu mesti datanya dari ibu-ibu sekalian. Jadi ini ibu-ibu saya berharap bisa menyerap permasalahan yang ada di lapangan, di ruangan ini. Kita ingin sebetulnya terobosan-terobosan ibu-ibu dari OJK, karena selama ini kalau kita teman-teman berhadapan dengan bank, mesti kembalinya ke aturan OJK. Tapi kalau kita ke OJK, kembalinya itu kebijakan bank. Jadi kita mau kemana? Kan nggak mungkin kita demo gitu kan. Nah, maka dari itu di sore yang berbahagia ini, walaupun di luar anginnya besar, hujan, saya berharap OJK dan BI memberikan solusi terhadap terobosan pembiayaan ataupun baik KPR maupun konstruksi. Ibu-ibu mungkin bisa ketahui bahwa selama ini yang mendapatkan prioritas dari yang hadir di sini tadi itu adalah kelas menengah ke bawah, KPR subsidi dan sebagainya. Padahal setelah pandemi piramidnya itu udah terbalik sekarang. Jadi yang dulunya lancip ke atas sekarang lancip lancipnya ke bawah, sekarang lancipnya ke atas lagi. Jadi kelas menengah pun udah turun ke level-level di bawah. Nah ini perlu kita pikirkan bersama. Kalau terobosan-terobosan ini tidak ada dan kita tetap bicara normatif seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, terutama dari Bank Indonesia dan OJK, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibicarakan di sore hari ini tidak akan terjadi lompatan-lompatan besar. Kebetulan kami ditugaskan dari Kadin Indonesia, BPKPT, Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, bekerja sama dengan LP3M UI, sedang membuat kajian juga, Ibu-Ibu. Nah, data-datanya juga tidak begitu valid yang kita dapatkan. Saya takut dengan data yang tidak valid ini akan memberi putusan arahan yang tidak jelas juga nantinya. Nah, saya mohon sekali lagi
tadi Bu Teresia sudah bicara, sumbangan industri properti terhadap PDB itu 13,6, kemudian tenaga kerjanya adalah 6,9. Ini di-announce oleh Presiden. Artinya bahwa ini valid, ya. Jadi kalau ibu-ibu sebagai pemangku kebijakan, saya pikir teman-teman perbankan akan ikut di belakang ibu-ibu sekalian. Jadi harapan saya sekali lagi bahwa sore hari ini kita bisa mendapatkan solusi terbaik. Banyak ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Kami sedang berusaha dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membedah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang keuangan daerah, perimbangan keuangan daerah. Di mana sebetulnya kebijakan dari provinsi dan kabupaten kota, dia bisa memberikan dana-dana APBD-nya untuk sektor-sektor perumahan. Nah, tapi apakah ini BI dan OJK membahas masalah ini juga? Ini sebetulnya sumber-sumber yang bisa dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal pembiayaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan ini perlu kita duduk bersama, ya. Di Kemendagri kita sudah mempunyai tim untuk membahas ini, dan saya sudah mohon kemarin untuk mengikutkan OJK, ya. Sehingga apa yang dilakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Terakhir mungkin saya ingin bahwa sama-sama kita berpikir out of the box seperti Presiden dalam membangun IKN. Bahwa kita harus optimis bahwa industri ini menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau kita sudah sama-sama yakin, tadi Bapak-Bapak dari BTN dan BNI yakin, kalau OJK-nya masih memberikan sinyal yang kurang bagus, ya nanti kita duduk sama OJK. Dan saya yakin Bu Woro tadi dari OJK bisa memahami hal ini, dan terima kasih atas waktu dan jangan bosan-bosan Bu untuk bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Ya. Terima kasih Pak Tony. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini menjadi catatan penting ya. Makin seru nih ya Bu Woro ya dari perbankan sama Bu Yati. Nah, ini juga dari IKN tadi disinggung ada Pak Rusmin Lawin ini. Sudah bergabung sama kita menjadi tim IKN ya. Kiss for you. Baik, kita dengarkan penanya dari Pak Edwin. Silakan nanti dari Bapak ini ya. Oke, makasih Pak Tony. Saya Edwin dari BPUD RE DKI, ya Bu ya, Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya ini kan tadi ada stimulus juga dari BI, katakan LTV sudah 100%, KPR sudah tidak normatif ditentukan oleh BI untuk drawdown kepada developer, tergantung perbankan masing-masing ya. Dulu fondasi sekian ya, tutup atap sekian, itu saya anggap relaksasi. Cuma relaksasinya ini Bu, kurang ada kelanjutan Bu, karena N-nya ini kan ada di konsumen Bu, dimana kita tahu perbankan ini selalu bicara dulu BI checking atau sliknya 1, 2 nggak masuk, sliknya 1, 2 nggak masuk. Seperti kita ketahui juga bahwa pembeli properti itu kan jenisnya cuma 2, satu investor, satu end user. Kalau investor biasanya jarang memakai mortgage bank, tetapi end user ini adalah memang generasi-generasi baru Y atau Z atau A, yang mereka mungkin kita berpikiran untuk mengetahui masalah BI checking segala macamnya belum begitu familiar. Dia mungkin pakai pay letter, ya kan? Oh, Shopee pay letter, beli dulu, utang belakangan. Ya, semua pay letter itu naik, belum pinjol. Ya, itu sudah ada habit yang memang terjadi di Indonesia, itu seperti begitu. Nah, kendalanya ini pada saat mereka mau membeli properti, ya kan? Baru tahu, oh, kamu ada tunggakan tidak boleh. Padahal secara bisnisnya ya, mungkin dari Ibu Yati sama Ibu Woro, hubungan kami sama perbankan itu adalah bisnis to bisnis. Ada konsumen minta KPR, ini medianya tuh di bank. Kita nggak bisa memberikan terlalu jangka panjang, ya. Di mana bank punya mitigasi sudah dijalankan. Kenapa? Kalau dia sliknya
kolektibilitasnya 2-3, dia baru nyicil 3 kali, bank pasti call kepada kita. Pak, kemarin KPR kita udah drop 20%, 30%. Betul? Pasti kita akan buyback. Itu pelaksanaan praktisi yang ada di lapangannya begitu. Jadi kami sebagai developer tidak melihat ada regulator yang memang kita harus jelasin. Ya, kedua, perbankan itu biasa memberi KPR itu biasa tandem juga dengan dia punya kredit konstruksi. Jadi mitigasinya itu sebenarnya antara kita sama perbankan dan kita akan buyback. Dan perbankan juga punya mitigasi, tidak mungkin mau buyback kalau notabene mungkin perbankannya developer yang memang yang terpilih. Tapi kalau ibu-ibu dari Bank BI OJK melepas lagi bahwa diserahkan sepenuhnya untuk kolektibilitas daripada konsumen, mungkin tumpukan dari perbankan itu gampang ya. Perbankan yang mempunyai assessment sendiri. Kalau sekarang, oh nggak bisa Pak, kalau udah kolektibilitas satu mati, strik satu mati, strik satu mati, tutup pintu, karena mereka nggak mau melanggar. Tapi kalau kita secara in term of bisnisnya, uangnya nggak kemana. Kalau dia striknya 2-3, bank, saya bilang, oh ini KPR udah masuk, duitnya kepada kita. Ada inden. Kalau ada inden ya, kalau nggak ada inden kan kita juga nggak terima uang ya. Dia batuk-batuk. Loh, kita suruh buyback, kita hubungannya sama konsumen. Jadi nggak ada risiko terhadap uangnya hilang. Uangnya muter antar kita sama perbankan aja. Itu yang kita minta memberi penjelasan supaya dilanjutkan sebenarnya. Kalau dilanjutkan pasti bapak-bapak perbankan juga sangat senang ya. Kemarin kan juga saya lihat waktu di media Bang BTN juga cerita dari dipanggil anggota DPR dari 1000 aplikan, kalau nggak salah 10% aja yang bisa bankable, yang lainnya nggak bisa. Sayang juga, sales kita juga sayang sia-sia, perbankan juga sia-sia kerjanya. Ingat tuh, uangnya nggak kemana-mana. Nah itu monggo bisa dilanjutkan. Ya memang kita praktisi jadi kita tahu ya. Yang kedua kan dari Bu Woro tadi juga ada restrukturisasi yang saya mau tahu konkretnya. Tadi Ibu bilang setelah COVID ini pembiayaan tanah oleh perbankan sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Sudah ya? Ya ini harus disosialisasi juga sebenarnya. Ya Pak ya, Pak Betan ya, benar ya. Kalau nggak disosialisasi, oh Pak untuk siapa? Nah, saya ada working capital. Ya, saya juga untuk infra, saya untuk bebasin. Oh nggak bisa Pak bebasin tanah, gitu. Saya nggak tahu nih. Maka itu tadi sangat benar Ibu bilang ada relaksasi, bukan relaksasi, stimulus. Kalau relaksasi kan cuma kelonggaran. Kalau stimulus itu tambahan yang berubah bahwa banking sudah bisa membiayai tanah. Tapi saya nggak tahu juknisnya bagaimana. Yang ketiga tadi sangat menarik sekali dari OJK juga sudah bisa menghapus daripada restrukturisasi konstruksi atau properti yang kena dapat relaksasi dari pemerintah. Biasanya kan ditulis ya. Harusnya memang dengan keadaan COVID ini kan dikasih fasilitas untuk kita relaksasi terhadap suku bunga atau pokok. Sehingga pada saat berakhir nanti di 2024, 3 tahun ini 2024 bulan April yang ada kecenderungan mau diperpanjang tergantung by sektor. Tapi tadi Bu katakan sudah dihapus, itu sangat kita appreciate, bagus juga. Kalau nggak bencana nasional tapi ada kolek 1. Bencana nasional tapi ada kolek 1. Begitu ya Bu ya? Sudah dihapus ya jadi semuanya, saya ingat. Ya Pak, langsung saya jawab ya Pak. Iya. Jadi yang dihapus itu yang pertama tadi itu Pak, pelarangan atau pembatasan pemberian kredit untuk pengadaan atau pengolahan tanah kepada pengembang ya Pak ya. Jadi khusus kepada pengembang itu sekarang sudah tidak ada larangan lagi bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada pengadaan atau pengolahan tanah kepada pengembang. Namun ada catatannya nih Pak, catatannya. Ada komanya, ada tikungannya dikit tapi gitu. bukan buat pengembang Pak, tenang aja Pak. Ini Pak, untuk kita menghindari spekulasi, bank itu tetap harus membobot resiko yang cukup tinggi Pak. Jadi kalau yang normal itu 150% bobot resikonya. Ya, liquidationnya. Iya. Ya. Nah,
Tapi kalau misalnya ada diperuntukkan ya untuk pengadaan tanah seperti properti rumah tinggal, kemudian ada persyaratan umum kredit dengan agunan properti yang relevan, atau ada kontrak pra penjualan atau prasewa yang signifikan, itu bobot resiko bisa berkurang sampai 100%. Kemudian kalau ada pihak lawan yang ada ratingnya Pak, itu disesuaikan dengan pihak lawannya. Itu Pak, itu syaratnya untuk bank bisa membobot resiko kredit kepada pengembang yang diperuntukkan kepada pengadaan tanah. Yang penting OJK-nya sudah buka lampu hijaunya, perbankan punya analis kredit masing-masing. Saya kira gitu aja ya. Nah, terima kasih Bu. Oke, cukup Pak. Ada lagi Pak Edwin? Ya, saya kira itu aja, 2 aja cukup bagi saya, signifikan untuk men-trigger daripada penjualan khususnya end user para milenial kita. Ya. Ya. Thank you, kita beri aplaus dulu ini. Ini luar biasa ya, karena apa yang disampaikan beliau ini adalah dari down to earth tadi, yang artinya membumi gitu loh. Jadi nggak diawang-awang. Oke, Pak, sebelum dijawab, kita royok sama-sama jawabannya nanti ya Pak. Kita dengarkan pertanyaan tadi. Yang ketiga, silakan Pak, silakan. Yes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Aan Susanto, anggota baru RE DKI Pak. Saya dari PT Adi Komputer Property, LRD City, GM Marketing and Sales-nya. Oke, good Ya, Pak, jadi silakan. ini menarik Pak. Jadi kenapa ketika kita berbicara tentang industri properti, yang berbicara adalah tentang KPR. 12 proyek kawasan saya kira punya 12 proyek kawasan, 1 landed house, 1 office, 10 kawasan saya adalah apartemen. Dan kita di tahun 2022 alhamdulillah dengan supportnya Bank BNI, ada Bu Wening, Bu Leni di sini, dan BTN juga ada Pak Romeo, itu sudah mensupport sekitar 1000-an unit, dan 70% pembayaran itu adalah KPA. Ini kan menarik ini, ketika apartemen itu 70%-nya adalah KPA cara bayarnya. Artinya apa? Di situ terlihat bahwa sekarang ini sudah mulai beralih bahwa yang dulunya apartemen itu untuk investasi dan kosong, itu sekarang ini sudah mulai berubah. Itu yang harus kita kondisi marketnya yang ada di tempat kami seperti itu. Nah, ini menariknya adalah saat ini kan kita juga di Jakarta sudah kemacetan dan sebagainya, itu cukup luar biasa gitu. Jadi harapannya adalah terkait dengan pembahasan di industri properti itu, harapan kami adalah bisa dibedakan Pak, terkait dengan apa? Terkait dengan relaksasinya antara rumah dan juga apartemen. Misalkan saya kasih contoh seperti ini Pak. Saya di sini karena ada 2 perbankan dan saya juga sangat banyak transaksinya di situ. Misalkan contohnya dengan BNI, karena tadi secara makroekonomi dan juga tentang beberapa kebijakan dari OJK dan sebagainya sudah dibahas. Saya hanya ingin sesuatu hal yang simpel sebenarnya Pak, terkait dengan misalkan di BNI ada instant approval. Itu netnya di sana persyaratannya cukup berat di kami Pak, ada sekitar 15%. Kenapa kalau untuk demi peningkatan dari gapnya kaitan sama industri properti khususnya di apartemen, kenapa nggak di support supaya bisa lebih ringan, misalkan jadi 5 ataupun 10, itu sudah cukup membantu kita gitu. Itu di BNI. Terus yang di BTN juga kita kan ada KPR Express itu. Tapi di dalam KPR Express sendiri ternyata masih ada beberapa yang memang jadi klausul tertentu. Nah, harapan kami adalah terkait dengan adanya kondisi seperti ini, di perbankan juga membedakan kaitan sama industri properti Pak, khususnya di apartemen. Kenapa? Karena saat ini saya mewakili milenial Pak. Saya mewakili milenial dan banyak sekali teman-teman di saya itu yang saat ini kosnya ada di apartemen. Sehingga apa? Potensialnya mereka terhadap industri properti khususnya di apartemen ini cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi concern gimana di kita, bahwa saat ini industri properti itu bukan hanya KPR tapi KPA. Jadi harapannya adalah mungkin setelah ini perlu ada sebuah tindak lanjut Pak, supaya apa? Industrinya kita yang namanya apartemen ini ada klausul khusus di pembahasannya. Itu yang pertama Pak.
Terus yang kedua itu adalah kaitan sama sebenarnya korelasi kebijakan yang menjadi di sini kan ada teman-teman dari perbankan yang dari resiko gitu. Sebenarnya ini kan ada potensial ceruk market yang sangat besar di milenial dan nanti akhirnya akan ada zilenialnya. Nah ini kan mereka punya sesuatu yang menarik gitu. Dia hanya mencicil sekitar di kami 2,5 sampai 3 juta saja sudah bisa menghuni. Tetapi ya itu karena memang dari sisi bankable-nya ada beberapa persyaratan yang belum bisa terpenuhi dan tadi terkait dengan adanya beberapa ada sliknya yang ada pay letter, terus ada pinjaman online dan sebagainya. Nah, harapan saya adalah mungkin bisa ke depan di industri perbankannya terkait dengan beberapa orang yang baru bekerja dan sebagainya sebagai ceruk market potensial untuk KPA ini bisa didukung gitu. Jangan sampai nanti kita berbicaranya hanya tentang rumah dan rumah, apalagi kan kita pemerintah di saat ini kan apalagi di Jabodetabek itu terus menggaungkan bahwa hunian yang paling efektif adalah hunian vertikal. Nah itu yang menjadi konsentrasi di kami dan sebagai industri. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Luar biasa Pak ya. Kita beri aplaus ya Pak ya. Luar biasa pertanyaannya. Nah jadi tadi dari Pak Marso, Pak Edwin, satu lagi Pak dengan Pak siapa tadi Pak? Aan Pak. Aan, oke Pak Aan ya. Baik silakan secara bergantian langsung satu ini jawab aja Pak secara ini supaya bisa mengcover. Silakan dari Pak Bang Benny dulu ya. Oke. Saya terima kasih ke Pak Aan dulu ya karena memang instant approval itu adalah suatu metode di mana kita singkat, verifikasinya singkat, sehingga kita memang agak menstandarkan untuk DP yang agak tinggi sebagai pengaman. Tetapi saya bisa memahami ya bahwa memang ketika konsumennya itu milenial yang dia baru dapat pekerjaan, untuk nilai segitu agak berat. Nah ini kita butuh masukan Pak Aan, jangan khawatir, kami juga butuh market, kami butuh pasar. Kalau memang seperti itu kita akan ngejas. Saya juga nggak akan sungkan-sungkan untuk ngejas. Pasti ada tindak lanjutnya. Jadi ini juga berlaku untuk semua. Kalau memang growth-nya tinggi, kemudian segmennya seperti itu ya kita akan ngejas. Kedua, kita sebenarnya sebentar lagi akan luncurkan yang milenial ini kadang-kadang keuangannya nggak stabil, tapi orang tuanya stabil. Jadi ada milenial yang avalis atau penjaminnya orang tuanya itu akan kita perbolehkan. Jadi mungkin dia memang masih kuliah misalnya, tapi orang tuanya mau beliin apartemen buat dia gitu kan, daripada ngekos mahal kan. Nah dia belum punya penghasilan, kita yang pegang adalah orang tuanya. Ini juga BNI akan luncurkan itu supaya mengatasi masalah-masalah ini. Kemudian tadi ke Pak Edwin ya, memang masalah slik ini di OJK itu mengatakan bunyinya begini kira-kira. Dia nggak melarang Pak, di kolektibilitas 2, 3 tidak diberikan itu nggak dilarang. Tapi agar memperhatikan prinsip kehati-hatian, ya kan? Nah itu diserahkan kepada bank, memang betul gitu. Nah makanya tadi saya sepakat dengan Pak Begi. Akhirnya sekarang bank yang adjust. Kita lihat nih. Nah kalau memang itu hanya benar-benar karena kelupaan dan sebagainya, nggak mendasar, kita pasti akan kasih Pak. Tapi kalau itu mendasar, tentu kita juga akan jadi agak takut. Waduh ini tunggakannya udah berkali-kali, lama, pokok, sehingga kita tentunya juga harus hati-hati. Jadi kecuali avalis orang tua gitu. Terakhir tadi mungkin mengenai stimulus ya Pak. Ini kadang-kadang ada miskonsepsi begini. Kan sekarang OJK memberikan stimulus perpanjangan restrukturisasi sebenarnya Pak, untuk debitur-debitur existing kami yang masih mengalami kesulitan. Nah, yang dipandang masih mengalami kesulitan adalah satu yang ada di sektor tekstil dan turunannya. Kedua adalah Horeca, ya, Bu Woro ya, bener kan? Nah, karena dipandang masih mengalami kesulitan, bank pasti akan ngasih restrukturisasi kepada mereka, perpanjang 1 tahun. Tetapi untuk yang baru mau apply ke bank, tentunya kan kita nggak mungkin baru dikasih 2 bulan kemudian restrukturisasi apapun alasannya, gitu kan? Jadi sebenarnya buat kami sudah cukup aturan dari OJK ini untuk kembali melanjutkan restrukturisasi bagi yang memang dia belum mampu. Nah yang baru, Bapak kan pasti butuh yang baru sekarang. Cerita yang lama-lama yang bermasalah kan sudah cerita lama kan. Jadi yang baru kita akan lihat dengan proper supaya tidak terjadi restrukturisasi lagi. Jadi benar-benar sudah masukin endemi gitu. Jadi
nggak usah dikasih stimulus sama OJK pun bank pasti hati-hati. Nggak mungkin kita akan ngasih restrukturisasi karena efeknya juga nggak bagus buat Bapak. Pasti nanti ujung-ujungnya buyback juga kan Pak Edwin. Jadi mungkin itu dari saya, mungkin Pak Beki kalau Pak Beki, ada yang mau tambahan? atau Pak Rizwan? Silakan. Ini kalau Ya. BNI udah diborong semua sebenarnya Pak. Ya, siap. Lanjut Pak Rizwan. Tapi intinya gini, tadi kita mau mengeluarkan sebenarnya produk yang sudah disebut Pak Hari tadi lah, Gria Avalis tadi Pak, buat yang milenial. Sebenarnya buat Pak An, Pak An itu kita juga sudah siapkan dan kita juga mohon masukan juga ya kalau misalnya ada lagi yang lain. Tapi intinya insya Allah yang milenial tadi kita bisa absorb ya dengan keluarnya Gria Avalis. Jadi Avalis dari orang tuanya. Tuh. Dan yang lainnya tadi sudah cukup panjang lebar, terutama slick itu memang momok slick ini, tapi intinya Pak kalau cuman tidak mendasar, kelupaan, lalu kita lihat tabungannya banyak, isinya segala macam, jadi nggak make sense dia menunggak karena savingnya masih banyak, tapi ada tunggakan 2 juta, 3 juta gitu, tapi Iuran 300.000 gitu loh. yes, iuran tahunan segala macam, tapi saving dia atau bahkan depositonya, gironya luar biasa angkanya, bisa dari sana kita lihat. Jadi kalau memang ada seperti itu dari timnya Pak Hari pasti lolos tuh Pak, pasti kita loloskan dan kita ingatkan ya kalau bisa dia sudah pakai Pak Hari kita ada tiap bulan ada automatically untuk plan, seperti yang orang-orang yang lupa biasanya kita sarankan untuk automatically auto debit untuk nggak kelupaan. Auto debitnya cukup 10%, nggak 100% pemakaian. Mungkin itu. Baik, Pak Beki, silakan Pak Beki. Nanti dilanjutkan ya untuk merespon tadi yang Pak Setio Maharso. Silakan Pak Beki. Ya, menambahkan saja Pak terkait dengan yang slick lagi. Ya, agak seru soalnya Pak slick nih Pak. Jadi sebenarnya sama, artinya mungkin kami Pak di pihak perbankan itu tidak serta merta ketat lah gitu ya Pak ya. Kita memang akan gunakan akan river yang namanya ketentuan dari regulator, tetapi kita juga memberikan istilah kami adalah adanya jalur ruang eksepsi Pak, ruang kemungkinan untuk coba kita cek ulang. Kira-kira itu tadi seperti yang Pak bilang tadi, kira-kira ini apakah karena memang orangnya memang yang modelnya tukang nunggak gitu ya, atau ya karena memang kelupaan saja dan nggak signifikan gitu Pak ya. Atau tadi Pak, karena pay letter, banyak pay letter tuh kebanyakan orang yang ngambil, kadang-kadang hanya puluhan ribu Pak, puluhan ribu, 100.000 itu juga ada. Lupa atau juga ya nggak ditagih juga itu oleh si operatornya gitu ya Pak ya. Nah mungkin hal-hal seperti ini mungkin sangat kasuistik, nggak bisa digeneralisir, tapi intinya kami akan terbuka melihat bahwa memang jika memang kita anggap bahwa itu adalah ada hubungannya dengan karakter, kita akan reject Pak. Tapi kalau tidak, kita akan tetap terus. Mungkin demikian Pak. Tambahan. Oke, silakan Bu Oro tadi merespon. Tadi ada beberapa. Silakan Bu Oro, Bu Yati. Kalau nggak salah yang terobosan ya Pak ya? Iya. Tadi agak banyak, jadi saya agak lupa, Ya. mohon maaf. Yang dari Pak Setio Maharso tadi, yang tadi pesannya beliau, bagaimana supaya ada sebuah terobosan lompatan lah. Jadi diskusi ini tidak usual gitu kira-kira gitu. Iya Pak, mungkin gini Pak, sebetulnya kita di OJK itu secara berkala memang mengkaji ya Pak ya. Kira-kira stimulus apa sih yang bisa kita berikan, termasuk ke sektor properti ini, karena sektor properti juga beberapa sudah menyampaikan ke kami untuk minta diberikan stimulus ya, terutama stimulus restru. Namun kalau kita lihat dari analisa kajian kami itu memang gini Pak, kalau kita OJK memberikan stimulus itu artinya karena kita di OJK ya Pak ya, OJK kan tadi ya yang saya katakan kita diwajibkan atau diberi amanah untuk menjaga sistem stabilitas sistem keuangan. Jadi kalau kita memberikan stimulus kepada sektor tertentu itu artinya kita merelaksasikan atau menurunkan standar prudensial kita, standar yang harusnya full 100% kita penuhi, tapi karena stimulus itu kita menurunkan standar kita. Kalau di OJK, relaksasi yang bisa kami berikan itu yang seperti itu Pak. Jadi beda kalau kayak di mungkin Kementerian Keuangan ya, ada pajak, ada subsidi suku bunga dan lain sebagainya. Kalau di kami relaksasinya berupa
menurunkan